warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjalankan ibadah saum. Semoga saum kali ini kita dapat menjalankannya serta mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita panjatkan puji syukur kehadirat Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhirat, dan semoga kita selalu selamat di dunia dan akhirat. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang Nabi Saleh. Nabi Saleh adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud. Kaum Samud tersebut adalah seolah seperti kaum-kaum yang lainnya yang tidak mentaati ajaran Allah. Kisah Nabi Saleh ini selama hidupnya dipenuhi dengan perjuangan dan selalu mengajak kaum Samud untuk beriman kepada Allah. Kaum Samud merupakan salah satu penerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan nikmat? Karena mereka memiliki kemakmuran serta kemewahan. Hidup mereka tinggal di atas tanah yang subur dan melimpah serta keterampilan mereka yang maju. Nah, namun sayangnya kaum Samud tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mereka berimannya kepada berhala, melakukan kurban untuk berhala, sehingga mereka pun meminta perlindungan dan kebahagiaan kepada berhala-hala tersebut. Kaum Samud yang tidak menerima ajakan untuk bertauhid oleh Nabi Saleh berani sekali menyakiti Nabi Saleh, meskipun sebelumnya semua orang tahu bahwa Nabi Saleh ini terkenal atas kelembutan serta kebaikan akhlaknya. Adapun keterangan tentang Nabi Saleh yang diutus oleh Allah kepada kaum Samud ini, yaitu terdapat di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di surat Hud ayat 61, yang memiliki arti kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh, dan Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan kepada hamba-hambanya. Itulah yang terdapat di surat Hud ayat 61, untuk membuat kaum Samud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari firman tersebut menawarkan permintaan kepada kaum Samud untuk dimenuhi. Namun setelah terpenuhi, mereka harus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud pun menyetujuinya. Lalu Nabi Saleh dengan giginya melakukan ibadah sebanyak mungkin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sanggup melakukannya. Nabi Saleh secara terus-menerus berdoa dan khusyuk agar permintaan kaum Samud dikabulkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh dengan dikabulkannya doa-doa Nabi Saleh sebelumnya. Nah, apa mukjizatnya? Mukjizat Nabi Saleh adalah batu besar yang terbelah, lalu muncullah seekor unta betina besar yang sedang hamil. Dengan ciri-ciri seperti itu yang disebutkan oleh kaum Samud karena permintaan mereka. Melihat hal tersebut, beberapa kaum Samud akhirnya sebagian ada yang memutuskan beriman kepada Allah karena melihat dengan kekuasaannya. Nah, akan tetapi masih ada saja dari kaum mereka yang masih saja ingkar dan tidak berubah dengan keimanannya. Unta betina milik kaum Samud, unta yang diberikan Allah, itu mukjizat dari Nabi Saleh untuk kaum Samud tersebut, akhirnya dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
Air susu dari unta tersebut dapat memenuhi kebutuhan kaum Samud pada masa itu. Untuk terus menyuplai susu unta betina tersebut, terdapat pembagian penggunaan dari sumber air, di mana sehari untuk kaum Samud dan sehari untuk unta betina tersebut. Selama beberapa waktu, dengan terus bergantian seperti itu, kaum Samud dapat menikmati susu unta karena telah membagi sumber air kepada unta tersebut. Nah, namun suatu hari terdapat orang-orang kafir yang memendam rasa bencinya kepada Nabi Saleh. Mereka berniat jahat akan mencelakai unta tersebut, sehingga kaum Samud dapat mengambil air sepuasnya. Orang-orang kafir tersebut akhirnya mencelakai unta betina induknya maupun anak-anaknya secara terencana. Mendengar berita tersebut, Nabi Saleh tidak menerimanya dan mereka tentunya akan menerima apa dari Nabi Saleh. Nabi Saleh marah karena dengar rencana mereka. Selain itu juga mereka akan menyerang Nabi Saleh dan keluarganya pada malam hari. Namun atas izin Allah diturunkanlah malaikat untuk melemparkan batu kepada orang-orang kafir yang hendak menyerang Nabi Saleh. Allah akhirnya memberikan azab kepada kaum Samud atas perbuatannya kepada Nabi Saleh yang telah menentang terhadap ajaran tauhid. Nah, azab apakah yang Allah berikan kepada mereka? Akhirnya Allah menurunkan kepada semua kaum Samud yang menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh dan beberapa orang yang beriman meninggalkan kampung tersebut. Setelah Nabi Saleh meninggalkan kampung tersebut, akhirnya azab diturunkan kepada kaum Samud dengan wajah yang menghitam sehari sebelum pembunuhan unta. Kemudian berguncanglah tanah di sana dengan dahsyat sehingga kaum Samud yang tertinggal di sana meninggal semuanya. Hingga kisah Nabi Saleh ini akhirnya mengingatkan kita semua bahwa senantiasa kita harus mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita di muka bumi ini tidak boleh berbuat sombong, karena semua pemberian adalah yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap selalu akan menyembah Allah yang Maha Esa. Allah adalah pencipta semua di muka bumi ini. Nah, baiklah, itulah sekelumit kisah tentang cerita Nabi Saleh. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.